Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klimran, kelas 10B nomor urut 5. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi perlindungan hutan dari pengembangan liar. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 bab 1 pasal 1 adalah usaha untuk mencegah dan menjaga hutan dari kawasan hutan dari manusia, ternak, daya-daya alam, dan hama dan penyakit, serta menjaga dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, maupun perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi, baik perangkat pengolahan hutan. Dalam Wondermat, Guinness World Record mencatat bahwa Indonesia merupakan negara perusak hutan tercepat. Indonesia mampu merusak hutan seluas lapangan sepak bola. Contoh perusak hutan adalah dengan cara pengembalaan liar yang dapat merusak pohon sehingga dapat menjadi mati dan tanah yang terkikis oleh air. Adapun faktor-faktor penyebabnya, yang pertama adalah tingginya populasi hewan ternak sehingga kebutuhan pakannya juga begitu besar. Maka pengembala liar mengalihkannya ke kawasan hutan. Yang kedua yaitu jumlah penghijauan pada daerah pengembala tersebut tidak tersedia sehingga kembali lagi mengalihkannya ke kawasan hutan yang dapat merusak hutan. Yang ketiga, teknik pengembalaannya itu secara liar, dibebas lepaskan. Yang keempat adalah kurangnya pengawasan pada kawasan hutan. Adapun dampak dari pengembalaan liar, yang pertama adalah rusaknya tanah hutan. Rusaknya tanah pada tanah hutan ini diakibatkan oleh hewan-hewan yang keluar masuk ke hutan sehingga tanah menjadi lembek, dan apabila terjadi hujan maka tanah tersebut akan terkikis oleh air dan mengalir bersama air. Yang kedua adalah rusaknya tanaman muda. Rusaknya tanaman muda di sini sering terjadi karena hewan-hewan yang masuk ke kawasan hutan lebih suka memakan tumbuhan yang masih muda, sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik karena tumbuhan-tumbuhan mudanya atau pucuknya yang telah dimakan. Yang ketiga, penularan penyakit pada hewan atau satwa liar. Contohnya adalah hewan yang dikembalakan secara liar adalah contohnya kerbau. Kerbau di sini dapat menularkan penyakit pada badak Jawa. Adapun upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah melakukan pendekatan pada masyarakat. Yang kedua, melakukan pendekatan secara teknis pengolahan hutan, sosial budaya, dan pendekatan pada masyarakat ke daerah hutan. Mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari perambahan. Perambahan bisa juga diartikan sebagai perorangan atau individu atau kelompok baik besar maupun kecil yang menempati suatu wilayah hutan yang digunakan untuk dikelola sebagai tempat pertanian maupun perkebunan secara ilegal, baik itu dalam waktu yang lama maupun dalam waktu yang singkat. Hal ini terjadi karena kurangnya pekerjaan atau lapangan usaha pada daerah kawasan hutan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya, yang pertama adalah kurangnya pendidikan masyarakat di daerah kawasan hutan.
Pada zaman dulu, pendidikan tidak terlalu penting bagi mereka karena mereka dapat menekan kerusakan hutan dengan cara kearifan lokal. Tapi sekarang, dia tidak dapat menekan kerusakan hutan tersebut karena sekarang kearifan lokal tersebut sudah hilang. Yang kedua, yaitu sebab jalur masuknya kawasan hutan. Jalur masuknya kawasan hutan ini dapat digunakan perambah untuk jalur masuk daerah kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai tempat pertanian ataupun perkebunan secara ilegal. Yang ketiga, kesuburan tanah hutan. Kesuburan tanah hutan ini merupakan suatu hal yang keliru karena kesuburan tanah hutan di sini subur apabila tidak diganggu, tetapi kalau sudah dibuka, maka unsur hara pada tanah hutan ini menjadi berkurang. Yang kelima, kurangnya pengawasan pada kawasan hutan, sehingga pengembala liar dapat leluasa keluar masuk dan membuka lahan secara ilegal. Adapun yang dapat dilakukan, yang pertama adalah dengan melakukan proses persuasif, yaitu memberikan pengertian fungsi hutan dan mengajak mereka berwirausaha untuk mensejahterakan masyarakat daerah kawasan hutan. Adapun usaha untuk melindungi kawasan hutan dari perambah, yang pertama yaitu dengan cara mengeluarkan perambah tersebut dari kawasan hutan. Mohon sekedar itu, mohon maaf ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.